warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugas pengabdiannya. Baik Bapak Ibu sahabat honorer, dalam video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai 2 syarat honorer jadi P3K jalur tol. Nah, semoga dikabulkan ya. Nah, apa maksudnya ya? Jalan tol yang akan bisa dilakukan oleh para P3K para honorer ya untuk menjadi P3K. Mari kita simak. Nah, tentu saja ini jalan tol yang dimaksud itu adalah hal yang legal ya, dalam arti mengikuti prosedur, tetapi ini taktik ya untuk bisa diangkat P3K secara cepat ya. Mari kita simak ya seperti apa 2 syarat honorer jadi P3K jalur tol ya. Jalur tol maksudnya, semoga bisa dikabulkan. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama. Dari Jakarta, jutaan honorer yang ingin segera diangkat jadi P3K masih harus menunggu terbitnya PP Manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. PP atau Peraturan Pemerintah Manajemen ASN disebut-sebut bakal mengatur mengenai pengangkatan honorer jadi P3K. Semula, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB pasang target akhir bulan ini. Ya, akhir bulan Desember ini ya. PP Manajemen ASN sudah kelar ya pembahasannya. Namun belakangan target mundur menjadi April 2024. Para honorer masih penasaran ya tentang kriteria dan kategori honorer yang bisa diangkat jadi P3K penuh waktu. P3K penuh waktu ya, artinya yang P3K yang seperti ini ya. Yang sekarang saat ini yang P3K sudah diangkat itu adalah penuh waktu atau full time ya. Begitupun soal honorer jenis pekerjaan apa yang bakal masuk data nominator jadi P3K part time, hingga saat ini belum ada kejelasan. Ramai juga wacana yang mengusulkan agar honorer yang sudah lama mengabdi dinaikkan statusnya menjadi P3K penuh waktu tanpa tes lagi. Yuk kita buka kembali pernyataan 2 pejabat Kemenpan RB pada rakor penataan manajemen ASN pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada tanggal 6 November ya, PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan SDM Aparatur Kemenpan RB Ayudi Wicaksono memastikan bahwa di PP atau Peraturan Pemerintah Manajemen ASN nantinya ada konsep mengenai P3K paruh waktu. Hanya saja Yudi belum menjelaskan secara gamblang mengenai kriteria-kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K part-time. Dia memberi sinyal ya, maksudnya bahwa besaran gaji honorer yang diterima selama ini bisa menjadi kriteria pengangkatan. Dia menyebut ini semacam kisi-kisi. Kita sampaikan kisi-kisinya dulu yang ada saat ini, nanti akan kita perkenalkan konsep P3K paruh waktu, kata Yudi. Misal ada honorer gaji yang diterima selama ini itu 600.000, kata Yudi. Maka nantinya akan diangkat jadi P3K part-time. Ketika Bapak Ibu baru bisa memberikan upah sebesar 600.000 misalnya, maka yang bersangkutan itu digolongkan kepada P3K yang bekerja secara paruh waktu, ujar Yudi dalam forum Rakornas yang juga dihadiri para sekretaris
kementerian dan lembaga atau lembaga ya. Adapun honorer yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu ialah yang selama ini gaji bulanannya sudah sesuai ring gaji P3K yang akan diatur nanti. Jadi yang bisa disebut penuh waktu adalah bagi P3K yang digaji di dalam ring penghasilan yang baru nanti, kata Yudi. Lolos audit, honorer jadi part time. Yuk ya, kita bandingkan penjelasan Yudi dengan paparan Menpan RB Aswar Anas saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI Senayan ya. Di awal raker tersebut, Aswar Anas memaparkan mengenai alternatif metode pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tahapan pengangkatan tenaga honorer diawali dengan proses verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP dan BKN. Dikatakan terhadap honorer yang lolos audit, maka langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K part time. Nah, ini setelah diaudit ya dari BPKP dan BKN, maka langsung ya diangkat menjadi P3K paruh waktu atau part time. Dalam hal pegawai non-ASN dimaksud lolos verifikasi dan validasi, maka status pegawai non-ASN dimaksud akan dialihkan menjadi P3K yang akan bekerja secara paruh waktu, kata Mas Anas. Alternatif lain yakni melakukan penetapan dan penyesuaian status honorer menjadi P3K sesuai dengan kemampuan lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipergunakan. Nah, artinya ini ya ditetapkan sebagai alternatif adalah penyesuaian ya status honorer menjadi P3K. Aswar Anas juga mengisyaratkan bahwa honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu tetap melalui tahapan seleksi. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat honorer, yang dimaksud jalan tol ini ya secara jalur tol ini adalah bila mana honorer yang sudah dicek ya, divalidasi oleh oleh BPKP ya dan BKN, ini kalau lolos itu langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu atau part time. Tetapi untuk menjadi P3K penuh waktu atau full time itu harus tetap melalui tahapan seleksi dengan mendapatkan afirmasi. Menteri Anas mengatakan, akan tetapi bagi tenaga non-ASN yang bekerja penuh waktu dapat dilakukan seleksi dan diberikan afirmasi dan prioritas sesuai dengan usulan lembaga pada formasi yang dibutuhkan ya. Jadi tetap melalui seleksi dalam arti ini akan mendapatkan afirmasi ya dan prioritas dari lembaga-lembaga yang membutuhkannya ya. Itu. Sudah kerja 5 tahun honorer jadi P3K di tengah masa menunggu kepastian mengenai mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K yang bakal dituangkan di PP Manajemen ASN. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengungkapkan bahwa sejatinya sudah ada kesepakatan pemerintah dan Dewan. Kesepakatan tersebut, kata Junimart, honorer yang bekerja minimal 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat P3K. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah honorer dimaksud sudah lolos audit yang dilakukan BPKP dan BKN. Sebelumnya telah kita sepakati bahwa tenaga honorer yang sudah bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi P3K tanpa syarat ya. Yang pertama adalah jadi honorer yang sudah
lolos ya validasi dari BPKP dan BKN. Kemudian yang pertama adalah sudah minimal 5 tahun secara berturut-turut itu bekerja. Itu adalah dua jalur yang mesti menjadi jaminan bahwa P3K itu diangkat tanpa syarat, tanpa seleksi ya. Hanya memang harus melalui verifikasi ketat yang menunjukkan bahwa benar ia bekerja sebagai tenaga honorer di suatu instansi selama kurun waktu 5 tahun tanpa putus. Junimat seusai memimpin kunjungan kerja spesifikasi di kantor regional 6 BKN Medan. Anggota fraksi PDIP itu ya mengatakan jutaan tenaga honorer yang telah bekerja puluhan tahun menunggu keadilan. Dia ungkapkannya juga bahwa di beberapa instansi di daerah jumlah tenaga honorer lebih banyak dibandingkan PNS. Menurutnya jika jumlah tenaga honorer yang lebih banyak ya sudah bekerja bertahun-tahun tersebut diberhentikan begitu saja, maka akan menimbulkan masalah baru yang lebih serius, yakni tingkat pengangguran akan makin tinggi. Lebih dari 6 juta tenaga honorer menunggu yang rata-rata mereka telah mengabdikan diri bahkan hingga 10-20 tahun, kata Junimat. Ini tentu menjadi perhatian kami Komisi 2 DPR dan terlebih hal ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang tentang ASN yang baru disahkan. Masalah tenaga honorer ini seperti bom waktu. Kita DPR dan pemerintah harus segera menyelesaikan sebelum menjadi masalah baru yang lebih kompleks, kata Junimat Girsang ya. Jadi demikian ya Bapak Ibu sahabat honorer ya. Bila mana ingin langsung ya diangkat menjadi P3K ya, tentu saja ini ada P3K part-time atau paruh waktu ya. Ini hanya diverifikasi ya, validasi oleh BPKP dan BKN. Itu langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu atau part-time. Jika ingin jadi P3K penuh waktu atau full-time itu harus mengikuti seleksi ya, tentunya saja ini dapatkan afirmasi. Untuk yang 5 tahun, tentunya ini akan mendapatkan afirmasi ya, dan ini otomatis karena udah kesepakatan dengan DPR dan Menpan RB. Harusnya sudah tanpa syarat itu sudah diangkat ya untuk P3K. Dan tentunya kalaupun seleksi itu sudah mendapatkan afirmasi ya. Baik Bapak Ibu sahabat honorer, tetaplah optimis ya. Jangan pesimis, selalu berdoa. Semoga di tahun 2024 ini nanti semua honorer akan diangkat menjadi ASN ya, P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu ya. Semoga saja Bapak Ibu semangat ya, dan mari kita lakukan kerjaan dengan kinerja yang sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa berkenan untuk subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.